Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun penuh dengan misteri. Kisah ini tahun 1975 di daerah Kabupaten Tapteng, daerah pesisir pantai. Kami punya kebun kelapa. Di tengah-tengah kebun didirikan rumah untuk penjaga dan merawat kebun. Tidak berapa lama mereka tinggal di kebun. Suaminya Pak Kasim meninggal dunia. Kami pergi melayat sampai di rumah duka dan bertanya apa penyakitnya. Dengan wajah sedih, penuh dengan air mata, dan tidak ada penyakitnya selama ini. Tiba-tiba saja kejang-kejang, tidak sempat dibawa berobat. Dia menghembus napas terakhir, jawab istrinya. Sesudah 7 hari Bapak Kasim meninggal, kami keluarga kembali ke rumah duka. Ayahku berkata, selama ini Pak Kasim sehat-sehat saja, tidak tahu kita penyakitnya. Iya Pak, selama ini suamiku sehat-sehat saja. Selama kami tinggal di sini, kami sering dapat gangguan. Anak-anak sering ketakutan melihat tubuh besar berbulu, mata merah. Entah makhluk apa itu, saya tidak tahu. Sering-seringlah mengerjakan sholat dan berdoa. Jangan lupa berzikir dan meminta kepada Allah supaya kita terhindar dari makhluk yang menyeramkan itu, jawab ayah. 2 hari yang lalu di rumah guru yang terletak di batas tanah ini meninggal dunia. Seorang guru masih anak gadis. Jenazahnya dibawa pulang orang tuanya ke kampung mereka. Mungkin diganggu makhluk yang sama, kata istri Pak Kasim. Kusangka kebun ini aman-aman saja. Rupanya beginilah ceritanya, jawab ayahku. Kami tidak bisa tinggal di sini lagi, Pak. Kami dan anak-anak semua takut tinggal di sini dan akan pulang bulan depan ke kampung, ke rumah orang tuaku saya. Iya, Bapak setuju saja. Rumah dibiarkan kosong, tak usah dikasih siapapun memintanya, jawab ayah. Nanti bertambah korban. Hampir tiap malam mengetuk pintu kamar mandi terbuka. Kita buka pintu, makhluk itu sudah berada di kamar mandi dengan wajah yang menyeramkan. Begitulah keadaan kami, dihantui makhluk yang menyeramkan. Sudah 1 bulan rumah itu kosong. Ada suami istri datang ke rumah menjumpai ayah. Ayah menyambut kedatangan mereka. Mereka masuk duduk di kursi. Ayah bertanya, apa kabar? Kata ayahku, kabar baik Pak. Kedatangan kami ke sini menanyakan sudah ada orang yang bekerja mengurus kebun. Rumahnya kami tengok masih kosong. Rumah yang di kebun spesial dikosongkan. Mengapa dikosongkan Pak? Penghuni yang dulu sering diganggu di rumah itu sampai meninggal, jawab ayah. Pak, kamilah mengerjakan kebun dan menempati rumahnya. Bagaimanalah Bapak katakan? Katanya istri Pak Kasim rumahnya banyak penunggunya, membuat ketakutan. Pak Kasim akhirnya meninggal di rumah itu. Pak, masalah hidup mati Allah yang menentukan. Izinkanlah kami bekerja di kebun Bapak dan menempati rumah kosong itu. Berat rasanya. Rumah itu katanya ada penunggunya.
Apakah kalian tidak takut? Kata ayah. Kami tidak takut, kata Yeti istrinya Pak Ronda. Pak, kupikirkanlah dulu, kata ayahku. Berilah waktu sampai kapan kami menjumpai Bapak, tanya Pak Randa. Dalam 3 hari ini, jawab ayah. Pas 3 hari suami istri itu datang kembali ke rumah menjumpai ayah. Ada Bapak di rumah, saya ajak masuk ke rumah dan duduk, saya panggil ayah. Ayah, ada tamu, kataku. Ayah datang menemui mereka. Randa bertanya, sudah ada jawabannya. Kami sangat membutuhkan pekerjaan dan rumah. Di rumah itu sudah ada korban. Takut Bapak ada korban baru lagi. Bapak merasa berdosa kalau Bapak memberikan kalian tinggal di rumah itu, jawab ayah. Kami rela menanggung resikonya tinggal di rumah. Apapun yang terjadi, kami tidak sanggup lagi. Kami tak punya rumah. Mengontrak kami tak sanggup. Mengontrak tidak sanggup membayarnya. Kami berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah yang lain karena tak sanggup membayarnya. Makan saja hampir tak sanggup kami membiayainya. Anak kami 3 orang, Pak. Tolonglah kami, Pak. Ayahku diam sebentar, tak bisa berkata. Hening sebentar. Akhirnya ayah berkata, tidak takut di rumah itu, kata istri Pak Kasim. Banyak gangguan di rumah itu, tanya ayahku. Apapun yang terjadi di rumah itu kami sudah ikhlas, Pak. Kami serahkan saja kepada Allah, jawab Pak Randa. Jangan nanti Bapak disalahkan. Kalau tinggal di rumah akan kuberikan 1 karung beras dan belanja setiap bulannya. Dan menyerahkan kunci kepada Pak Randa. Pak Randa menerima kunci dari ayahku dengan wajah yang ceria dan berkata, terima kasih ya Pak. Saya datang besok ke kebun mengantarkan beras dan belanja, kata ayah. Syukur alhamdulillah, terima kasih Pak. Semoga Allah melindungi kami di rumah Bapak, kata Yeti, istrinya Randa. Beberapa tahun kemudian aku datang ke kebun untuk mengambil kelapa muda. Kebun kelapa sudah banyak dijual ayah untuk perumahan penduduk. Jangan banyak gangguan, kata ayah. Sampai di kebun, singgahlah kami di rumah Ibu Yeti. Kami berbincang-bincang. Ibu Yeti bercerita dari awal mereka masuk ke rumah sampai sekarang. Kami tahu keadaan rumah ini. Kami terpaksa tinggal walaupun penuh dengan tantangan dan sangat menyeramkan. Hidup kami sangat sedih. Sebelum ke rumah ini, ayahnya memancing ikan dengan perahu yang sudah tua. Dapat hasil pancing yang tidak seberapa, dijual ke tetangga, dibeli beras. Barulah kami makan. Kontrak rumah kami tak sanggup membayarnya. Diusir, menumpang di rumah salah satu, begitulah seterusnya. Pindah dan pindah lagi. Meninggalnya Pak Kasim kena gangguan penghuni kebun. Karena keadaan kami yang sangat susah, kami ingin tinggal di rumah almarhum Pak Kasim. Walaupun resiko berat, lebih berat lagi keadaan kami menumpang di rumah tetangga terus berpindah-pindah. Keadaan kami yang sangat susah. Mulai kami masuk ke rumah ini, kami berdoa kepada Allah. Semoga Allah melindungi kami. Sholat kami tidak tinggal. Anak-anak kami bimbing belajar mengaji setelah selesai bekerja di kebun. Malam pertama kami di rumah ini rasanya sangat mencekam.
Ada yang mengetok pintu karena tengah malam kami tidak membuka pintu. Hening sejenak, gedoran pintu berhenti. Tiba-tiba muncullah seseorang bayangan yang sangat menyeramkan. Hidungnya sebesar kelapa, matanya merah. Badanku merinding dan menggigil ketakutan. Kupeluk anak-anakku, kami sama-sama menangis. Suamiku Randa mengambil Al-Quran, membaca surat Al-Baqarah. Malu itu menghilang. Begitulah seterusnya setiap malam. Berganti-ganti makhluk, walaupun kami tidak membuka pintu, mereka bisa menembus dinding rumah kami. Setiap malam kami membaca ayat Al-Quran, makhluk itu tidak pernah muncul lagi di dalam rumah kami. Tapi di luar masih terdengar suaranya meraung-raung. Ada suara tawa yang melengking yang sangat menakutkan. Syukur Alhamdulillah kami masih diberikan Allah umur. Bapak yang punya kebun sudah tidak mengizinkan kami tinggal di rumah ini. Katanya banyak penunggu, tapi berkeras kami tinggal di rumah ini karena keadaan yang mendesak, karena kehidupan yang sangat susah. Kami di rumah ini tidak pernah lapar. Bapak yang punya kebun memberikan beras dan belanja setiap bulannya. Walaupun kehidupan sangat sederhana, anak-anak tidak pernah tidak makan. Sekolah terus, kami tidak diusir-usir lagi seperti dulu. Dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Kami dan anak-anak merasa bahagia. Pulang sekolah, anak-anak dan saya bekerja di kebun kelapa, membabat rumput dan merapikan pokok kelapa. Ayahnya pergi memancing ke laut seperti biasanya. Selama ini pulang suamiku Randa, kami baru beli beras dan makan bersama-sama anakku, tapi tidak mendapat ikan. Kami tidak makan, mencari pinjaman yang sangat sulit. Begitulah selama ini yang kami alami sebelum pindah ke rumah ini. Menjelang maghrib kami sudah berkumpul di rumah. Setiap sholat maghrib anak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Siap sholat isya kami makan bersama. Anakku Rizal berkata, "Mak, enak kali kita tinggal di rumah ini. Makan kapan saja kita bisa makan," kata yang anakku. Kata-kata kasar tak pernah lagi kita dengar. Kita dengar mengusir kita pun walaupun penuh dengan gangguan. Enak di rumah ini ya mak, walaupun penuh dengan gangguan. Mendengar perkataan anakku, tak terasa air mataku mengalir. Karena anak-anakku rajin baca Al-Quran, sholat, gangguan di rumah ini tidak lagi, jawabku. Aku selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah melindungi kami di rumah ini. Besoknya suamiku Randa baru pulang dari laut membawakan ikan makan dan berkata, "Aku menjual ikan tadi. Agak terlambat pulang." Dan menyerahkan uang hasil dari menjual ikan. Sesudah memasak kami pun makan bersama anak-anak. Bahagianya rasanya melihat anak-anakku, wajah mereka ceria. Anakku Sinta yang bungsu berkata, "Kata Ustadz, guru kami mengaji mengatakan setiap kesulitan ada kebahagiaan." Benar sekali ya mak, walaupun hidup kita sederhana, aku merasa bahagia. Makan kita tidak terancam lagi. Kita tidak pernah kena usir lagi dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Kata-kata itu yang masih teringat sampai sekarang mak. Janganlah diingat-ingat semuanya itu. Biarkanlah berlalu, jawabku. Suamiku Randa setiap malam pergi memancing pagi, baru pulang membawa hasil pancingan dijual, baru pulang membawa ikan makan. Begitulah seterusnya. Pada suatu malam siap makan malam suamiku Randa mau berangkat ke laut.
kami dikejutkan datangnya tangan besar dan berbulu lebat masuk ke dalam rumah. Kami melihat tangannya besar itu. Anakku menangis ketakutan. Suamiku Randa tidak jadi ke laut. Di dalam ketakutan teringatlah diriku waktu pamit untuk merantau sama ayahku. Menyarankan kalau ada meminta walaupun siapa dia sedang makan, berikan makanan. Sering di kampung terjadi tangan berbulu meminta makan, jangan takut. Apa yang sedang kita makan itulah yang kita berikan. Tangan yang besar berbulu lebat melayang di hadapan kami. Ku ambil nasi pakai ikan dan sayur. Apa yang kita makan, setelah saya berikan ke tangannya, tangan itu bergerak beberapa kali. Tangan itu pun pergi meninggalkan kami. Mulai dari situ saat itu tangan berbulu sering datang. Kalau pintu rumah tertutup, dia mengetuk pintu. Ku buka pintu, tangannya masuk dan kuberikan nasi beserta lauk pauknya. Masih lauk pauknya aku sediakan untuk mana tahu malam datang mengetuk pintu. Walaupun kehidupan kami pas-pasan, dia kuutamakan. Kalau tidak datang, itulah kami tambah sarapan pagi. Teringatlah ceramah Ustadz malam yang dicintai Allah adalah sedekah. Mulai saat itu suamiku Randa mulailah bertambah rezekinya. Banyak mendapat ikan. Perahu kami sudah berganti dengan perahu baru pakai mesin. Bapak menjual kebun kelapanya persil-persilan. Sekarang sudah banyak tetangga kami. Terakhir kali Bapak pemilik kebun datang membawa beras dan belanja. Pak, jangan lagi kebun yang janganlah dikasih uang pada kami. Kebun yang kami jaga pun sedikit kali. Inilah terakhir Bapak kasih belanja kalian. Kuberikan surat tanah pertapakan untukmu dan keluargamu. Bangun kalianlah rumah itu sana. Kami harus pindah dari rumah ini, Pak. Kalau sudah dibangun rumah kalian, barulah kalian pindah. Rumah ini tak layak pakai lagi, kata ayah. Kata Bapak, kami senang mendengarkan perkataan Bapak. Tidak kami sangka kami bisa mempunyai lahan perumahan. Pada suatu malam pintu rumah sudah saya tutup. Suamiku Randa sudah pergi ke laut. Ku dengar ketukan pintu. Saya buka, tangannya berbulu datang. Tangan berbulu. Saya berikan nasi dan lauk pauknya. Diam, lama berhenti. Seperti ada suara. Walaupun kata-kata tidak ku mengerti. Kalau ku renungkan perkataannya seperti menyatakan selamat tinggal. Sudah banyak penduduk di daerah kami. Mereka pindah ke daerah yang lain. Di dalam keheningan, tangan itu pelan-pelan beranjak seperti meminta terima kasih. Setelah dia keluar dan menghilang di kegelapan malam. Mulai saat itulah dia tidak pernah lagi muncul lagi. Kalau kita sabar dan tabah menghadapi cobaan, akan diberikan Allah kebahagiaan kepada ibu, kataku. Tanah yang dikasih Bapak ayahnya Wati sudah mulai kami bangun, walaupun bangunan yang sederhana. Syukurlah di balik penderitaan ada kebahagiaan. Jangan lupa sholat, ingat Allah di mana kita berada, kata. Benar, andai kata kami tidak sholat dan mengaji, melantunkan ayat-ayat suci, nasib kami mungkin sama seperti penjaga kebun yang pertama. Siap mengkat kelapa muda, kami pun pamit pulang. Sampai di Sibolga,
Ayah bertanya keadaan keluarga Randa. Mereka sudah lumayan. Ayah, tanah perumahan yang diberikan ayah sedang pembangunan lah sekarang. Aku menengok rumahnya, katanya rumah yang sederhana. Syukurlah, kata ayahku. Sampai di sinilah kisahku. Terima kasih sudah mau mendengarkannya. Semoga kisah ini bisa menghibur kita. Jangan lupa di like, komen, dan share. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.